لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الكائنات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد السادات اللهم صل وسلم وبارك ومجد وعظم وكرم على نبينا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukurillah, batul mukarramin wal mukarramin yang kita sama-sama muliakan dan kita hormati guru besar kita yaitu Bapak Kiai Haji Muslih Abdul Karim selaku pembina dari Jamiah Subuh atau Sajadah Subuh pada hari Jumat ini, Masya Allah. Mudah-mudahan walaupun saya juga sudah kangen sebenarnya sama beliau, pengen ketemu sama beliau, tapi belum kesampaian. Nanti mungkin saatnya kalau lagi ada giliran, Insya Allah mudah bisa ketemu. Karena Pak Fakir pernah bareng beliau di satu hotel di Kupang, ya, di salat Idul Fitri bareng beliau yang melaksanakan khutbah dan juga imamnya di Masjid Raya Kupang, saya di kampungnya, gitu, di kampung Bonipoi, gitu. Masya Allah ketemunya di sana sangat-sangat bahagia sekali, gitu. Bisa dakwah di satu wilayah yang bukan tempatnya, Masya Allah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, ilmunya selalu bermanfaat bagi kita. Guru kita juga nih, orang tua kita, Bapak Kiai Nawawi, saya juga kangen benar kayak, Masya Allah. Ya udah lama, udah bertahun-tahun juga saya tidak bergabung, tapi Pak Bajuri ini beliau termasuk orang yang gak pernah capek, gak ada capeknya ya. Pejuang subuh betul-betul ya beliau, ya, Masya Allah. Jadi terlalu menghubungi saya walaupun sudah lama saya tidak ikut sajadah subuh. Kalau yang orang tua-tua aja udah kenal sama saya. Kalau yang baru-baru ini orang siapa, ini baru datang nongol, udah suruh duduk sini, gak pantas ini saya duduk di sini, Masya Allah, ya. Jadi ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ya alhamdulillah, masyaallah, saya bisa diajak di sini untuk silaturahmi. Saya yakin ini kalau udah datang di sini sajadah subuh, ini orang semua pejuang subuh nih, kita semuanya. Amin, amin. Semua pejuang subuh, orang-orang yang selalu subuhnya dijaga, subuhnya selalu enggak pernah ketelatan, gitu ya. Subuhnya selalu jamaah di masjid dan selalu disaksikan oleh malaikat setiap langkahnya, yang pakai motor dan jalan kaki, bahkan ada yang naik sepeda, ya. Itu semuanya disaksikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan insyaallah nanti di mahsyar ya bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal Alamin. Guru saya yang tidak akan saya lupakan, yang selalu mewasilahkan saya sehingga sampai hari ini atau sampai saat ini bisa selalu mengunjungi Baitullah, Bapak Kiai Haji Mahmud. Alhamdulillah berkat beliau, bimbingan beliau, ya, Masya Allah 2010 ya, sampai sekarang beliau malah nggak tua-tua saja. Ya, rambutnya putih karena mikirin umat itu. Ya, rambut putih lagi mikirin Umat. Umat katanya gitu. Makanya enggak, kalau yang di sebelah itu rambut putih mikirin rakyat. Tapi emang rambutnya udah putih gitu. Dan sekarang jadi rambut putih itu lagi viral. Makanya itu pengen diputihin sekarang kayak, ya, supaya ketahuan bahwa dia lagi mikirin rakyat katanya. Padahal ya Allah alam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi guru-guru yang lain yang tidak saya sebutkan ya, Bapak Kiai Haji Agus Salim selaku WNI Tugu. Kelurahan Tugu. Saya kebetulan di UI Kecamatan Beji, Pak. Iya, di Kecamatan Beji bagian pendidikan. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya teringat tadi 3 hal itu mudah nggak bakalan terjadi kalau rambut yang udah putih kemudian dihitam
Memang Rasulullah SAW punya kita tahu ya, itu hadisnya kalau kita bilang apa namanya itu bait-baitnya, matanya itu sudah dipopulerkan oleh sebuah penyanyi, seorang penyanyi yang legendaris. Memang sih dikenal dia sebagai Raja Dangdut. Bapak Joni pasti hafal. Raja Dangdut, atau di sini Ustaz yang suka gemar lagu Roma Irama ya. Jadi jaga 5 sebelum datang yang 5 Masya Allah. Tadi khamsan qabla khamsin, populer banget itu lagu itu. Jaga 5 sebelum datang yang 5, begitu kira-kira ya. Jadi yang pertama kali itu di situ tadi sababaka qabla haramika. Ya Allah. Jadi sebelum kita tua ya jaga dulu kita muda kita. Jadi kalau udah tua ya nggak bisa dimudain lagi. Maka jaga muda kita sebelum tua kita. Jadi orang-orang sekarang, masya Allah, kalau orang perempuan, ibu-ibu, oh, dia nggak pakai disuruh, dia sudah pasti beli sesuatu yang bisa membuat mukanya atau wajahnya anti penuaan, anti aging, ya, gitu ya. Di apa ya? Make up, gitu, supaya apa? Supaya nggak kelihatan tua, namanya anti aging. Ya. Itu sudah dipastikan begitu. Jadi ibu-ibu itu kalau saya tanya, ibu apa yang ditakutin? Takut tua. Ya. Kenapa? Agar dilihat wajahnya selalu muda saja begitu. Allah Masya Allah. Ya. Jadi sampai ada obat yang sampai begitu anti penuaan dini, baik itu mungkin ada yang namanya serum atau mungkin apalagi itu namanya itu. Ya. Skincare. Iya, anti dia. Macam-macam ya. Salahnya. Iya. Akhirnya ya salah suntik. Pasti suntik mukanya malah pada sembuh. Wah, pada ngopeng-ngopeng gemuk di sini, gemuk di sini. Allah, Masya Allah. Ternyata ya kita tadi pada Allah kalau sudah takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya beliau katakan tadi, ya Allah sudah ikhlas saya berobat di mana di sini. Pada akhirnya Allah juga yang menyembuhkan. Kalau Allah belum kata menyembuhkan, memang Allah sayang sudah. Allah kasih menjadi sebuah ya mayusibul muslimin nasabin wala ghammin wala hammin ya sampai hatta asa hatta yusyabuha ya hatta syaukah yusyabuha illa kafarallahu biha min khataya riwayat Aisyah dari Rasul Muslim. Jadi apapun yang kita rasakan sekarang, jangankan ya seperti beliau, kita kalau lagi pusing aja juga udah ujian gitu. Aduh, suntuk banget pikiran, wah dapat ujian gitu. Kusut banget ya, gitu. Kata anakku lagi kusut nih otak saya. Nah, itu ya ujian juga. Tapi kalau dia sabar, ya dia ikhlas, dia tenang, ya ntar hilang juga sendiri. Allah yang menyembuhkannya. Paling enggak sampai duri yang ketusuk, kata syaukah yusyakuha, ya ketusuk duri, kejepit pintu. Kadang-kadang orang kalau kejepit pintu kejadiannya mana ya? Wow, gitu. Sampai hitam tangannya, ya atau kesandung batu. Ya semuanya itu adalah kafarat. Kafarah penghapus, penutup kafarah. Ya, jadi dari kafir juga menutupi. Ya, kafarah yang kafir dari menutupi. Kafarah yang tertutup, terhalangi, ya terhapus bahkan. Ya begitu. Jadi sekarang ada viral lagi orang nggak mau dibilang kafir. Oh, dianggapnya karena kalau dikatakan kafir nggak sopan. Wah, dia nggak mau dibilang kafir. Katanya kenapa? Seakan-akan kafir itu memojokkan mereka, ya, mendiskriminasikan mereka, merendahkan, menghinakan mereka. Padahal kafir itu selembut-lembutnya perkataan Allah terhadap orang yang belum beriman, kafir. Kafir itu cover. Tahu nggak kita punya buku kan ada apanya tuh? Ya, cover. Covernya ada yang soft cover, ada yang hard cover. Ada yang covernya lembut, ada yang covernya tebal. Cuma cover itu sebagai penutup, penghalang saja, ditutupin. Jadi orang kafir itu cuma terhalang keimanannya, cuma tertutup doang. Bisa dibuka atau tertutup? Bisa kalau namanya ketutup kan juga dibuka. Dia maunya apa? Non muslim. Non itu artinya apa? Bukan. Tidak, bukan. Non itu tidaklah kata. Muslim itu selamat. Orang yang selamat. Tadi kalau non muslim tidak selamat. Tidak selamat. Mau anda bilang gitu?
Dibilang orang yang kagak selamat, non muslim katanya. Ya malah dia kagak selamat. Dia malu mau gitu. Udah nggak apa-apa deh. Orang kagak selamat. Padahal kalau baru cover itu baru ketutup bisa dibuka. Suatu saat orang kafir itu, terutama Nasrani, semuanya bisa terbuka dari hatinya. Kapan? Kalau Nabi Isa sudah live ntar di TV, Nabi Isa turun live ntar ada di Metro TV juga ada ntar. Nabi Isa turun di sorot, Nabi Isa inilah Nabi yang betul-betul dulunya diangkat oleh Allah, turun lagi ke muka kalau masih ada nanti. Yang live itu insya Allah sudah di zaman canggih pasti ada. Kalau sudah ada, semuanya bakalan masuk Islam yang Nasrani. Dia kembali. Kan mereka bilang orang mereka itu domba-domba yang Tersesat. Kalau udah tersesat bisa balik nggak sih? Bisa. Iya, ada yang bisa balik, ada yang enggak. Tergantung kalau dia mau nanya terus. Kalau nggak mau nanya, nggak mau nyari hidayah, kalau nggak mau dengar Islam itu kayak gimana, yang didengar Islam itu teroris aja. Islam itu teroris, Islam itu wah masya Allah tukang kawin gitu. Islam itu yang dilihat jelek-jelek, dia nggak akan kembali karena nanyanya sama orang yang salah. Begitu. Tapi kalau nanya sama orang benar, mereka akan kembali. Mereka rela tuh dibilang domba-domba daripada dibilang kafir. Ya dikatain kambing mau ya. Pedus. Semuanya gak pedus kan ya. Ya maksudnya dikatain pedus dia mau kata domba-domba tersesat. Padahal mereka akan kembali. Maka kebanyakan orang yang Muslim itu saat ini orang Nasrani. Gitu. Yang apa namanya mereka bisa kembali hatinya. Karena masih walau dolin orang yang tersesat belum maghdub dia. Kalau sudah maghdub, Allah sudah murka, itu kan ghairil maghdubi, mereka langsung dimurkai, marah itu Allah. Siapa yang dimurkai? Orang Yahudi. Kalau Yahudi udah marah banget udah murka banget. Makanya orang Yahudi sampai kiamat juga masih ada ya. Ntar yang akan dilawan sama Nabi Allah Isa, pengikutnya Dajjal ya orang Yahudi. Tapi nanti orang-orang Nasrani akan menjadi pengikut Nabi Isa, akan menjadi Muslim semuanya. Mumpung nanti Nabi Isa belum turun, ya udah dari sekarang aja mendingan masuk Islam. Tunggu-tunggu keburu meninggal, keburu mati. Masya Allah. Sababaka qabla haramika. Ya. Jadi orang sekarang ya lagi cari-cari untuk awet muda. Yang tua pun pengen awet tua. Awet tua artinya begini-gini aja lah. Begitu. Alhamdulillah. Ya begitu. Ya, kelihatan tua tapi masya Allah ya, ilmunya, hidupnya manfaat. Kalau sudah hidupnya manfaat, mau tua mau muda, orang melihatnya baik saja. Pokoknya melihatnya juga enak saja. Nanti ujung-ujungnya dia akan menjadi saat sudah mohon maaf terbujur di masjid, di musola, ketika orang-orang bilang isyhadu bi anna hadzal mayyit min ahli khair, kira-kira bagaimana teriaknya? Ahli khair. Kenapa? Orangnya baik, orangnya mudah murah senyum, ringan tangan, tangannya ringan. Ringan tangan suka pukul. Ya dengan tangan dalam tanda kutip konotasinya lain, ringan tangan, suka kasih, ya suka memberi. Kemudian lagi masya Allah tegur sapa, enak melihatnya. Itu pasti kalau sudah dibilang teriak alil khair semuanya. Allah pun kita bilang ana inda zanni abdi. Kalau orang udah bilang khair, Allah bilang sudah ini hamba baik. Yang lain-lainnya ketutup udah semuanya. Yang kurang-kurang kita, yang jelek-jelek kita, kesalahan kita, mau kita kayak gimana, semuanya ketutup. Karena semua hambanya bilang khair, maka Allah juga bilang azamin akhir khair. Ini hambaku termasuk bin akhir, diterima langsung seluruhnya oleh Allah. Enggak ngatuk, enggak ngawang, enggak gentayangan. Nah gitu. Tidak gentayangan. Jadi arwah yang belum diterima itu benar adanya. Jadi arwah gentayangan itu tanda kutip. Jadi ruhnya belum diterima, kenapa? Ada sesuatu di dalam dirinya, mungkin ada sangkutan sama yang lain, mungkin ada apa belum diridhoin sama orang lain, sama Allah sudah, tapi apa manusia belum, maka nyawanya boleh jadi masih menggantung ngawang-ngawang. Di antaranya apa? Orang yang berhutang. Begitu. Nafsul mukmin ma'allatun bidaini. Jiwa seorang mukmin masih
ini mohon maaf ya tanda kutip bahasa kasarnya, masih terkatung-katung antara langit dengan bumi. Jikalau dia belum bisa tuaddi dainahu, kalau belum bayar utangnya dia masih gantung. Ya, maka masya Allah ya sebisa mungkin kalau kita punya utang bisa minta diikhlaskan, minta diridhokan, atau ya bayar. Namanya punya utang, kadang-kadang yang punya utang sama yang dihutangin itu galakan yang punya utang. Ya, maksudnya kayak nggak percaya banget sih. Jadi ya Allah, ya cerewet banget mintanya. Ya Allah, kemarin tuh pas mau utang aja melas-melas mintanya pelan-pelan gitu, ngerayu-ngerayu, pasti tadi dia ngomel-ngomel, galakan dia. Ya pas mau ditagih ya Allah, ya. Atau alasannya banyak banget. Nah, jangan begitu. Mudah-mudahan kita yang di sini ya saya yakin lah para pejuang-pejuang suku ini hatinya khalis, ikhlas. Jika berhutang dia memang perlu, tidak dengan serta-merta untuk macam-macam. Dia akan bertanggung jawab, minimal dia akan bilang sama yang dihutanginya, mohon maaf, mau ditangguhkan atau ada keringanan, atau bilang gini, saya kerja di rumah ente, kenapa? Biar ngurangin hutang saya, begitu ya. Saya supirin, ya, saya ojekin, apa aja begitu, ya, supaya menghilangkan ada sesuatu yang tadi mungkin kita punya tanggungan sama manusia, saya terbayar dengan dengan amal yang baik. Jamaah Allah SWT, berapa menit sudah syukur sudah lewat. Baik, sedikit lagi di situ soalnya sama ya 34, 35 waktu suruh 25. Nah begini, sebelum saya kemari beberapa waktu yang lalu saya singgah di kota Cianjur, sedikitnya nyentuh aja sedikit nih. Sampai hari ini Masya Allah tabarakallah saya datang langsung ke sana, ya, kemudian melihat langsung apa yang terjadi. Walaupun berita miring ada aja tuh di medsos, Cianjur ada daerah 100% yang sekarang pada murtad. Namanya daerah saya katakan Ciranjang. Namanya nggak mau di Ciranjang. Ciranjang biasanya kan ingatnya tidur mulu. Wah, banyak orang tidur sudah di Ciranjang begitu kan. Kami konfirmasi ternyata sama MUI sana gitu. Ternyata emang Ciranjang dari dulu ya, kalau ke daerah kita nih misalkan di manalah Depok itu misalkan daerah Depok lama situ ya, yang dulu bekas orang-orang Belanda, Kartini itu kan daerah Kristen kan, ada gereja banyak. Nah Ciranjang itu daerah itu sebenarnya dulunya daerah yang banyak Kristennya begitu. Jadi bukan akhirnya orang Islam berbondong-bondong masuk Kristen secara secara masif gitu, bukan. Emang daerahnya dulu itu daerah Kristen, sehingga misionaris gampang ya di samping-sampingnya sekelilingnya ya untuk menjaring masyarakat yang ekonomi rendah, ya gampang akhirnya jadi ikut mereka karena dulu memang sudah ada. Itu konfirmasinya. Jadi jangan sampai kita pas kita mau nyumbang, mau ikut donasi, wah Kristen semua nggak jadi ya begitu. Atau Cianjur paling banyak yang mendukung LGBT, begitu ya, LGBT tahu ya. Begitu, padahal juga tak serta-merta orang-orang sana begitu. Karena apa? Di sana tempatnya yang enak sehingga orang lain pada kumpul di sana. Jadi jadikan pertemuan yang kebanyakan ya begitu-begitu itu LGBT, sehingga konotasinya orang sana yang paling banyak. Padahal enggak juga, konfirmasi mereka. Artinya saat ini saudara kita semuslim, pesantren banyak yang hancur, masjid banyak yang hancur. Ya ya kita ada sisihkan sedikit lah, ya harta kita, kepedulian kita sama mereka. Miris saya bawain di sana kan, alhamdulillah ada satu box itu jamaah kita juga dari RRI. Box itu Ustaz saya bawain box dari rumah Ustaz nanti masukin semua penuh semua. Cuman yang sangat miris penuhnya itu sama pakaian bekas. Akhirnya pas sampai di sana namprak bahasa gitu tuh. Wow, itu bahasa. Jadi orang itu dikasih pakaian udah nggak giram, merem jadinya. Jadi yang diambil yang bagus-bagus, yang udah kira-kira yang kancingnya ada copot 4, ya ada robek. Jadi orang-orang mentang-mentang pakaian layak pakai yang begitu-begitu nih. Antri orang kagak mau pakai juga. Ya. Udah akhirnya banyak jadi sampah. Terus Indomie juga banyak. Alhamdulillah yang masih disortir, alhamdulillah bagus-bagus. Iya, ada di setrikain dulu, diplastikin, wah itu baru diambil sama mereka. Kebanyakan yang wanita yang ngirimin. Jadi sebuah berita ada laki-laki pakai daster wanita itu benar-benar ada. Ya karena apa yang banyak
ngirimin ibu-ibu, bapak-bapak jangan ngirimin. Nggak tahu mungkin emang baju pokoknya dikit kali. Ya. Jadi ya nggak ada yang bekas bajunya di sana. Tapi sarung-sarung alhamdulillah anaknya pakai sarung doang. Sampai ada yang bisik-bisik, Ustaz, ada celana dalam kan? Ya beneran celana dalam nggak ada. 5 hari kagak ganti. Masya Allah. Jadi orang ngirimin yang lain kita lupa sama celana dalam. Sampai ada ibu-ibu, Ustaz ada pembalut nggak? Iya juga, saya nggak mikir di situ. Pembalut foto. Orang kalau udah dapat gimana nih kan? Pakai celana itu juga. Ya misalkan dia akhirnya dapat belajar kemana-mana. Nggak ada darahnya tuh. Allah, iya benar. Pas kita kirim. Karena kita pikirnya bayi-bayi gitu. Makanya ibu-ibu butuh. Jangankan itu. Dikasih 1 kodi 20 biji. Mohon maaf ya. Ini pakaian dalam, terutama yang atas. Tarik-tarikan ya. Buat saya bos. Karena dia juga pakai ini gatal juga kan kalau nggak ada ini. Gak pakai gimana? Udah berapa hari itu sekarang udah seminggu lebih. Jadi butuh pakai dalam. Begitu ya sama ini. Jadi perlu kita ini saja ya sekedar sharing. Kalau nanti ada mau donasi ke sana, cari yang gitu-gitu. Minyak gosok, balsam, ya minyak angin atau minyak kayu putih sangat dibutuhkan. Pusing juga obat pusing tadi kontrak gitu ya nggak apa-apa kasih walaupun selembar 2 lembar tuh kasih donasi nanti melalui MUI atau apa. Ya orang pada pusing semua. Kita lagi ngobrol, mereka lagi diam gitu lagi makan-makan. Yang teriak mereka duluan. Wah, kita lagi ngobrol ada apa sih? Barusan gempa. Karena gempanya hampir hari-hari beberapa jam. Mereka teriak duluan kayaknya hidup itu cuma nungguin gempa. Jadi ada gempa lagi ya beneran. Kita lagi nyantai, dia yang berasa duluan. Wah, teriak-teriak. Udah pada mau kemana-kemana gitu. Tapi karena di tenda, insya Allah aman. Tenang lagi, begitu ya terus. Ya. Allahu Akbar. Bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Mereka butuh mungkin bertahun. Rumahnya benar-benar runtuh, roboh, hanya beberapa bangunan yang berdiri kokoh. Saya lihat, kenapa ini coba tanya bangunan Pak Haji? Pak Hajinya dermawan, Masya Allah. Oh ternyata ini yang bikin kokoh. As-sadaqatu tutfi'u wa tubarru. Sedekah itu akan memadamkan amarahnya Allah SWT. Jadi kita sekarang yang masih ada, kita sedekah ke sana apapun bentuknya. Kemarin dihimbau kalau perlu kita Jumatan nih, himbau sama masjidnya 1 kali Jumat aja sumbangannya pun di sana. Ya 1 kali Jumat aja tuh kayak celikannya. Sungguh-sungguh dapat 100 atau 500 ribu kasih di sana. Dibeliin tuh yang kayak kecil-kecil tadi, manfaat buat mereka. Katanya sikat gigi kami dapat, odolnya kagak. Ya, kadang-kadang sabun kagak. Kita kan perlu mandi juga, Masya Allah. Itu yang siap hari saya makan Indomie, belum pengen muntah Indomie dulu. Ya bang datangnya itu Indomie lagi paling gampang. Sampai dia bilang ikan asin kayak kirimin gitu, karena gak ada lauk. Ya nasi loh, lauk ikannya. Sampai dia bilang ikan asin saya kami punya ikan asin. Ya, Allah Akbar. Nah, ini sekedar sharing. Mudah-mudahan kita terus bergerak ya. Nanti kita sedikit 10.000, 20.000 sangat manfaat buat mereka. Insya Allah kita bisa bantu. Kita doakan sekali lagi Fatihah. Semoga Allah berikan kesabaran, ya keikhlasan Allah ganti yang hilang dengan sesuatu yang baik, dan kita semua tergerak untuk bisa lagi memberikan sesuatu untuk mereka, sedikit kebahagiaan untuk mereka. Dari manapun caranya, dari orang yang terpercaya. Kalau emang nanti bapak pengen kumpulkan ke Ustaz Bajuri, nanti kami bawa langsung ke tempatnya. Saya naik ke atas gunung pakai motor, mobilnya di bawah. Jadi benar-benar saya samperin yang di gunung-gunung. Kebetulan di sana dulu sama ada ex ACT. Ya tahu ya, sekarang ACT udah di apa namanya dikebumikan sama pemerintah. Tapi kita relawannya masih bergerak. Termasuk kami adalah relawan-relawan di dalamnya. Termasuk MRI, Masyarakat Relawan Indonesia. Demikian kita Fatihah.